Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 22 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-29. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau, sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, kita sudah 2 kali mendengar Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sama. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus mengharapkan sikap pertobatan kita sebagai manusia bukan sekedar menilai salah orang dan mencibir dosa orang lain. Lebih baik kita jadikan kesalahan yang pernah dibuat orang lain sebagai sebuah pembelajaran, supaya jangan sampai itu terjadi pada kita. Caranya seperti disabdakan Tuhan, bertobatlah. Pertobatan menjadi prasyarat orang bisa berbuah limpah dalam keutamaan dan kebaikan. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk bisa berubah dari cara hidup lama menuju cara hidup dalam suasana berrahmat, mengandalkan Dia, dan mengutamakan segala yang berkenan di hatinya. Allah telah melakukan segala macam cara supaya kita bisa mengasihinya. Allah telah berkenan merendah, melakukan ragam cara sebagai bukti kasih-Nya kepada kita nyata dalam sabda Tuhan hari ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Oleh karena kasih-Nya yang sedemikian besar untuk kita, maka mari kita gunakan waktu dengan baik dan bijaksana, dengan memilah dan memilih, serta memperjuangkan segala yang bermakna, bukannya justru merugikan dan mencelakakan sesama kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, Engkau selalu memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai yang diajarkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.